Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yang beragama Islam membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan kedua C ini kita akan membahas tentang jenis-jenis atom C. Tentu ini insya Allah nanti kita banyak latihan saja. Masih itu dulu. Sekarang sebelum masuk ke jenis-jenis atom C, maka kita mengulang keistimewaan atom C. Keistimewaan atom C yang pertama, atom C memiliki 4 elektron valensi. Kenapa memiliki 4 elektron valensi? Karena atom C ada di golongan 4A. Golongan 4A, maka nomor atomnya 6. Kita lihat misalnya di sini, atom C nomor atom 6, nomor masanya, masa atom relatifnya 12 yang biasa dipakai, sehingga konfigurasi elektronnya 2,4. Artinya 12 ini tadi masa atom, nomor 6 nomor atom, jumlah proton, sehingga ini yang 2 ini sebagai kita ulang, ini adalah kulit K, ini kulit L, gitu. Ini ada di kulit K, sementara ini di kulit L, seperti itu. Bisa dipahami ya anak. Sehingga kita lihat di sini saja. Bentar. Atom C dia punya 4 elektron valensi, sehingga gambarnya seperti ini. Kita tulis ulang, ini C. Nah, seperti inilah elektron valensi dari atom C yang punya 4. Jadi kita hapuskan di sini. Iya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami. Nah, ibarat tangan, elektron valensi ibarat tangan, sehingga tangan C ada 4. Maka karena tangan C ada 4, ini elektron bisa mengikat atom H, bisa mengikat atom H misalnya, atau mengikat atom C yang lain boleh, seperti itu. Nah, ini merah kenapa? Karena tangan C harus 4, sehingga supaya dia nggak merah dikasih tangan. Dan satu, dia langsung muncul H, karena aplikasi ini untuk senyawa karbon, seperti itu. Atau mengikat atom O juga bisa, mengikat atom O, maka O juga akan merah karena O golongan 6, elektron valensinya stabilnya menangkap 2, seperti ini. Ini atom C, seperti itu anak-anak. Lanjut lagi. Terus atom C dapat membentuk rantai karbon tak bercabang maupun bercabang. Ini adalah rantai karbon, ini menunjukkan C. Ini rantai karbon tak bercabang dan terbuka. Sementara ini adalah atom karbon bercabang. Jadi cabangnya di sini. Begitu. Kemudian yang ini adalah ini adalah atom C, rantai C yang membentuk siklik atau siklo, rantai tertutup, seperti itu. Ini adalah rantai C tertutup, seperti di sini, tak bercabang, ini bercabang, kemudian terbuka, ini juga terbuka, alifatik, kemudian tertutup, rantai tertutup, siklik, alisiklik, ini siklik, seperti itu anak-anak. Kalau ini mau dilengkapi atom H, maka dia akan muncul seperti ini. Kita lihat yang baru. Sebentar ya. Kita lihat yang baru, maka akan muncul seperti ini. Kita besarkan dulu. Kalau ini dilengkapi dengan atom
C dan H. Maka kalau ini adalah menunjukkan di sini atom C, kita tulis atom C, H-nya berarti 2. Mengapa 2? Tangan C jadi ada 4, ini sudah 2 berarti kurang 2 diisi atom H. Maka ini adalah C, misal saja seperti ini, maka dia merah karena belum benar, sehingga kalau dilengkapi misal dengan ini, misal ini kita kasih H juga boleh, maka ini adalah CH2 sama seperti ini. Maka ini cukup kita tulis seperti ini misalnya. Ini adalah rantai C tertutup. Maka kalau ini H kita hapus, ini kita hapus, maka dia menjadi CH2. Seperti itu. Anak-anak, ya kita lanjut. Sudah. Sekarang masuk ke jenis-jenis atom C. Ada atom C primer, adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain, atom C sekunder, atom C yang mengikat dua atom C lain, dan sebagainya. Ada C tersier dan kuartener. Maka kita lihat senyawa dengan rumus ini, mana atom C primer, sekunder, tersier. Kita lihat saja di aplikasi ini sebentar. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita besarkan dulu. Ini dikatakan sebagai rumus lengkap. Kenapa ikatan C dan H ada tangannya? Kalau H-nya kita hapus, H-nya ini kita hapus semua, seperti ini. Atom H kita hapus dulu. Nah, tangan ini kita hapus karena akan muncul sebagai H. Kita hapus, hapus. Ini dihapus juga. Ya, seperti ini anak-anak. Ya, kita selesaikan dulu. Ya, maka penulisan seperti ini adalah rantai rumus sederhana. Kami ulang. Yang ini diulang dulu, sebentar. Ya, sebentar, anak. Ya. Mau. Waduh, potong nanti. Sebentar ya. Nah, ya. Yang ini adalah rumus lengkap. Sementara ini adalah penulisan rumus sederhana. Senyawa ini adalah sama. Ini sama senyawa. Ini C ini berarti ini. Yang ini berarti ini. Ini berarti ini H-nya 3, 1, 2, 3. Nah, mana C primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Seperti itu kita lihat. Maka atom C primer adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Kalau kita yang ini kita pindah dulu sebentar ke sini. Maka sebentar anak ya. Nggak mau. Nah, ini kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Geser. Atom C ini hanya mengikat satu C yang lain. Hanya satu tangan C yang mengikat C. Maka C ini adalah C primer. Yang ini C sekunder. Seperti itu. Kenapa? Maaf. Ini C tersier. Kenapa mengikat 3 C yang lain? C sekunder mana? Ini C sekunder. Penulisan akan susah di sini, nggak mau. Maaf, jadi kembali ke sini saja. Jadi ini yang akan kita coret-coret, diulangi. Ya. Maka ini adalah C primer. Begitu. Ini adalah C tersier. Ini adalah C primer, bisa dipahami. Ini mengikat 3 C yang lain, masih satu tangan hanya mengikat H, yang lain mengikat C, berarti ini adalah juga C tersier. Ini
tangan C, yang 2 ngikat C yang lain. Duanya ngikat H, berarti ini adalah C sekunder. Ini juga C sekunder, sementara ini C primer. Ini C primer. Mana C kuartener? Di soal ini, khusus yang ini, tidak ada C kuartener. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang anak latihan seperti ini misal. Ya, boleh. Ini sebentar. Tadi ini kalau hak saya hilangi kesulitan. Ya udah. Sekarang ini kita lihat mana C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Apakah ada kuartener di soal ini? Tidak ada. Ini adalah C primer, ini sekunder, ini tersier, dan seterusnya. Baik, sebentar. Kita lanjut ya. Senyawa ini mana C primer, sekunder, tersier, kuartener? Anak-anak mestinya sudah tahu, atau kita lihat dari sini, ini sama. Sekarang kalau H-nya atau C-nya kita hapus, maka dia akan seperti ini. Sebentar, kita selesaikan. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini disebut sebagai rumus rangka. Kami ulang. Saya ulang yang tadi. Jadi kalau ini adalah rumus sederhana, maka yang ini adalah rumus rangka. Sama ini. Senyawa ini dan ini adalah sama. Ini rumus sederhana, ini rumus rangka. Sehingga mana C primer, C sekunder, ini adalah di sini C primer. Ini berarti apa nak? Sekunder, betul, yang di sini sekunder. Ini primer, yang di sini tersier, betul, ini tersier, ini sekunder, di sini primer, betul, ini sekunder, di sini sekunder, di sini primer. Benar. Sehingga jumlah C-nya berapa? Primernya ada 4, sekundernya ada 4, tersiernya 2. Rumus sederhana, rumus rangka, maka ada namanya rumus molekulnya. Jadi apa? Molekul. Karena ini adalah senyawa ikatannya tunggal semua, itu masuk golongan alkana. Alkana tahu, kita sudah tahu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Seperti itu. Artinya apa? Nah, seperti di dalam deret aritmatika, maka ini sama. Kalau C-nya berapa? Ini kita lihat tadi. Dihitung boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Primernya 4 tambah sekundernya, sekundernya 5. Sekundernya 5. Jadi 9 tambah 2, 11. Jadi kalau C 11, silakan anak tebak H-nya berapa? Oh, ini kurang N. 2N plus 2. Maka H-nya 2 kali 11 tambah 2. 22 tambah 2, 24. Maka rumus molekulnya senyawa ini pasti C11H24. Itu bisa dipahami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, seperti itu anak. Nah, kembali lagi. Ini soal A. Soal A sudah terjawab. Jadi kita jawab di sini. Atom C primernya ada 4 atom. Kemudian atom C sekunder ada 5 atom. Paham? Sekunder 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian atom C tersier ada 2 atom. Sementara atom C kuartener 0. Seperti itu. Nah, silakan anak-anak mencoba soal B.
Sudah siap. Ini soal B, kita pindah dulu. Soal B kita lihat di sini. Kita paste dulu. Jadi kita besarkan. Nah, ini rumus sederhana tapi ada yang dimanfaatkan. Artinya C2H5. Baik, kita tulis ulang saja di bawahnya. C2H5, C3H7. Berarti C-nya ada 2. Kalau dipanjangkan C-nya 2. Berarti bisa seperti ini. Maaf, salah tulis. Bentar. Sehingga mestinya setelah lagi tidak mau, nggak bisa, salah yang ini. Baik, ya, C2H5 kita tulis saja di sini. C2H5. Bentar. Maka kalau kita, nah ini merah C2H5. Kenapa? Kalau yang betul sebagai molekul C2H6. Seperti ini. Misal ada yang tahu mengapa saya tulis C2H5 kok jadi salah, kok merah? Karena betul tangan C-nya kurang 1. Sehingga kalau itu misal ini mau nggak, kalau tak kasih tarik garis seperti ini, dia nggak merah. Artinya di sini mengikat atom C yang lain. Jadi C2H5 kalau kita tulis seperti ini mestinya 1, 2 dilengkapi atom C dan H. Maka kalau ini C, di sini C saja itu merah. Supaya benar berarti tangan C harus 4, ini baru 1, maka ditulisnya CH3. Yang di sini berarti CH2. Inilah gugus, namanya ini gugus. Kalau ini molekul C2H6, elektron C berpasangan mengikat atom H semua. Seperti itu. Kalau ini gugus, ini gugus. Sehingga C25 ini bisa kita panjangkan menjadi seperti ini. Sebentar, C-nya 2. Kita panjangkan, misalnya seperti ini. Kemudian yang ini juga C2H5. Kita panjangkan jadi seperti ini. Ini juga C25. Jadi kita panjangkan seperti ini, misal C3H7. Berarti C-nya ada 3, ini baru 1, ini 2, ini 3. Kalau dilengkapi dengan atom C-nya, maka ini adalah CH3, ini CH2. Di sini bukan CH2. Kalau kita tulis CH2 dia merah. Kenapa? Tangan C ada yang belum berikatan. Sehingga yang betul di sini adalah CH3. Salah tulis. Ini adalah CH3. Yang di sini CH2. Ini berarti juga CH2. Ini CH3. Di sini apa anak? CH2. Tangan C sudah 2 kurang 2H. Seperti itu. Ini CH3. Inilah rumus sederhananya. Nah, sehingga siswa bisa menentukan atom C primer, sekunder, tersiernya. Baik. Sebelum kita lanjut, sebentar, ini kita copy aja. Terus kita paste lagi di sini. Nah, kembali ini. Sekarang kalau kita tulis sebagai rumus rangkanya saja. Kita tulis sebagai rumus rangka, ini kita hapus, ini menunjukkan atom C. Kalau itu hidrokarbon berarti ini CH3, CH2, CH3, CH2, ini CH, CH2, CH3. Kalau di sini anak-anak lebih cepat mengetahui, ini pasti C primer. Di sini ujung-ujung ini adalah primer, ini primer, ini primer. Primernya 4. Kemudian ini pasti sekunder, di sini sekunder, ini sekunder, ini sekunder, ini sekunder. Ini adalah tersier, ini juga di sini adalah tersier. Bisa dipahami. Kalau ditanyakan rumus molekulnya, jadi apa rumus molekul? Silahkan dijawab dulu. Saya tunggu.
tinggal cukup dilihat C-nya ada berapa, primernya ada 4, sekundernya ada 5, tersiernya ada 2. Sama seperti tadi. Jadi soal ini kita lihat di sini, ternyata ini dengan ini sama. C3H7, C2H5, C2H5, C2H5. Paham? Jadi ini C3 H-nya 7, C2 H-nya 5, sama seperti ini. Jika rumus molekulnya sama seperti yang tadi, yang di atas tadi. C-nya 11, H-nya 2 kali 11, 22 tambah 2, jadi 24, seperti itu. Angka 11 dan 24 adalah sebagai indeks menunjukkan jumlah atom C-nya. Gitu anak-anak, sudah 21 menit. Kita lanjut soal berikutnya. Silakan, ini berarti dipanjangkan dulu soal yang ini. Bisa mengerjakan? Baik, tidak apa-apa, kita latihan lagi, coba. Yuk. Sini kita paste. Ya, kita panjangkan senyawa ini dimampatkan, ada yang dimampatkan, maka senyawa ini kita panjangkan. Kita copy lagi, bentar di sini. Ya, siap. Ini CH. Ini CH3-nya ada 2. H3C sama CH3 itu sama. Kita tulis ulang, misalnya di sini. Ini CH3. Kalau kita tulis H3C, boleh tidak? H3C. Maka sama. Artinya yang kurang, yang belum mengikat, elektron yang belum mengikat adalah elektronnya C. Jadi ini sama, CH3 ditulis seperti ini ya, maupun seperti ini boleh. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi ini kalau kita panjangkan mestinya menjadi, kita hapus saja dulu ini. Ini CH, terus mengikat CH3 ada 2. Berarti ini misalnya, atau ini langsung seperti ini. Dilengkapi, ini tadi di sini adalah CH, seperti itu, betul. Maka di sini adalah CH3, di sini adalah CH3, bisa dipahami. Sekarang yang ini, CH3-nya 3, berarti tangan C mengikat C yang ini, mengikat 3 gugus CH3. Kita hapus, jadi mengikat CH3-nya ada 3. 1, 2, 3. Maka di sini adalah C saja. Ini adalah CH3. Ini adalah CH3. Ini juga CH3. Seperti itu. Nah, yang ini sekarang. Ini C mengikat CH3. Misal ke atas mengikat CH3. Terus ada C2H5-nya ada 2. Berarti C2H5, CH2, CH3, ini lagi C2H5. Seperti itu, dilengkapi atomnya. Ini berarti C saja. Yang ini CH3. Nah, ini kesalahan karena tidak pas. Seperti itu. Kita ulang mestinya. Nah, CH3, ini CH2, di sini CH3, di sini CH2, yang ini CH3, seperti itu. Sehingga sebentar, rumus ini rumus sederhana tapi ada pemampatan, disederhanakan jadi ini. Nah, terus sudah bisa dijawab akhirnya mana C primer, C sekunder, dan sebagainya. Aduh, nggak mau, susah. Sebentar anak, ya. Nah, ini maka
ini C ujung pasti primer. Atau kalau kita buat sebagai rumus rangkanya, maka ini kita hapus. Jadi sudah terlihat lebih mudah melihat. Ini rumus rangka dari senyawa yang di atas tadi. Maka ini adalah C kuartener, sudah ada di sini adalah C kuartener. Ini juga C kuartener. Kenapa? Tangan C ngikat 4 atom C yang lain. Maka di sini pasti primer, ini primer, ini primer. Ini adalah tersier. Bisa dipahami anak? Ya, semoga bisa dipahami ya. Rumus molekul silahkan ditulis sendiri. Kita lanjut yang D. Nah, ini juga rumus mampat seperti ini. Senyawa ini kalau kita panjangkan, ya kita tulis sebagai rumus sederhananya. Sebentar. Mana? Ini ya. Seperti ini. Jadi dibesarkan dulu. Anak lihat CH. Jadi kita tulis saja C2H5 nya ada 2, misal ini CH, terus ini ada seperti ini. Paham? Ini CH berarti maunya CH, berarti tangannya masih 3. Baik, saya ulang seperti ini. Misalnya kalau kita tulis CH3, sebentar, maka ini pasti merah. Kenapa? CH3 tangan C kurang 1, maka kalau seperti ini betul. Terus kalau kita tulis sekarang misalnya CH2, maka pasti merah. Kenapa? Tangan C kurang 2. Terus kita tambahi seperti ini, jadi CH3. Nah, ini baru betul CH2. Kemudian kalau CH, kita tulis CH pasti merah. Kenapa? Tangan C kurang 3. Sehingga kalau dilengkapi seperti ini, boleh. Nah, ini CH. Maka anak-anak perhatikan, kalau CH3 pasti di ujung, CH2 bersambung, berlanjut. CH bersambungnya ada 3. Ini pasti berhenti, ini bersambung, ini bersambung. Seperti itu. Nah, CH2 ini berarti dia bersambung. Ini ada CH2-nya 2, berarti bersambung. CH2, berarti ini adalah CH2. Di sini juga CH2, tapi ini pasti merah. Kenapa? Tangannya kurang. Maka kita tarik. Terus ini C. Kalau ini kita tulis C saja, pasti merah. Kenapa? Tangan C kurang 3, karena ini baru 1, maka kita kasih seperti ini. Nah, mengikat apa di sini? Mengikat CH3. Mengikat CH3. Ini CH3. Ini mengikat CH3. Yang di sini berarti apa anak-anak? CH berapa? CH2. Ini CH2. Di sini CH3. Ini adalah CH3. Seperti itu, sehingga anak sudah bisa menjawab mana primer, mana sekunder, mana tersier. Seperti itu. Baik, sebentar, kita pindah saja di sini. Prosesnya agak lama. Terus tadi tentang CH. Langsung aja semua ya. Nah, seperti ini ya, CH sendiri. Kalau ini, nah silakan dikerjakan yang ini. Untuk latihan silakan ditulis dulu, kemudian masih ada waktu 60 menit, ini baru 30 menit. Kita belajar 45 kali 90 menit, masih 60 menit. Berarti 60 menit bisa anak-anak masuk ke Google bagian latihan di pertemuan 2. Terus tugas dan latihan penentuan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener.
Gitu anak-anak. Atau kita lanjutkan dengan tata nama, tapi belum disiapkan, tak siapkan. Terima kasih anak, itu dulu. Silakan nanti dicoba dibuka aja tugas di Google Class tentang jenis-jenis atom C dulu, pilihan ganda saja. Silakan dicoba kerjakan. Kalau masih ada waktu, berarti saya siapkan tata nama. Kalau tata nama sudah dijelaskan, berarti nanti kerjakan latihan tata nama di Google Class, dan latihan kita masukkan sebagai nilai ya, nilai tugas atau nilai tatap pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.